Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 8 tentang pengendalian internal dan kas dari buku Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia edisi keempat. Tujuan pembelajaran di sini, kita diharapkan mampu 1. Menjelaskan dan mengilustrasikan tujuan dan unsur-unsur dari pengendalian internal. 2. Menjelaskan dan mengilustrasikan penerapan pengendalian internal terhadap kas. 3. Menjelaskan karakteristik dan fungsi rekening bank dan kegunaannya dalam mengendalikan kas. 4. Menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rekonsilisasi bank dalam pengendalian kas. 5. Menjelaskan dana kas keperluan khusus. 6. Menjelaskan dan mengilustrasikan pelaporan kas dan setara kas dalam laporan keuangan. 7. Menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rasio kas terhadap beban kas bulanan untuk menilai kemampuan perusahaan bertahan dalam bisnis. Pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Secara keseluruhan, pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi merupakan standar yang esensial bagi perusahaan dalam membangun sistem pengendalian yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada tujuan. Tujuan pengendalian internal. 1. Pengamanan aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang menjadi urat nadi kelangsungan usaha. Aset tidak hanya berbentuk kas dan persediaan, tetapi juga meliputi aset tetap, data, hak kekayaan intelektual, hingga reputasi perusahaan. Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi aset dari risiko kehilangan, penyalahgunaan, pencurian, dan kerusakan, baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kecurangan, maupun faktor eksternal. Yang kedua ada informasi akurat. Informasi adalah bahan bakar utama dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang akurat dan andal, keputusan manajerial berisiko salah arah dan merugikan perusahaan. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Setiap organisasi beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang mengikat. Ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak, dapat berujung pada sanksi hukum, denda finansial, hingga kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Kepatuhan bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga strategi perlindungan reputasi dan berkelanjutan usaha. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian internal. Unsur ini mencerminkan sikap, nilai, dan komitmen pimpinan serta seluruh anggota organisasi terhadap integritas, etika, dan akuntabilitas. 2. Penilaian risiko. Setiap organisasi beroperasi dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. 3. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan tindakan nyata yang dirancang untuk memastikan bahwa keputusan manajemen dijalankan sebagaimana mestinya. Unsur ini merupakan bentuk konkret dari pengendalian internal dalam aktivitas sehari-hari. 4. Pengawasan. Pengendalian internal bukan sistem yang statis. Pengawasan memastikan bahwa seluruh unsur pengendalian internal tetap berfungsi sebagaimana mestinya dari waktu ke waktu. 5. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan unsur yang memastikan bahwa data yang relevan dan andal tersedia serta disampaikan kepada pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Tampilan kedua unsur-unsur dalam pengendalian internal. Analogi ini menggambarkan bagaimana pengendalian internal berfungsi sebagai sistem perlindungan bagi organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam analogi ini, perusahaan dan manajemen adalah pihak yang ingin tetap kering, sementara ancaman terhadap pengendalian diibaratkan sebagai awan hujan yang setiap saat dapat berubah menjadi badai risiko. Ancaman terhadap pengendalian atau awan hujan yang mengintai. Ancaman terhadap pengendalian internal merupakan sebagai faktor yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Ancaman ini bisa berasal dari kesalahan manusia, kecurangan, dan penyalahgunaan wewenang.
dan kelemahan sistem dan teknologi. Dalam analogi ini, ancaman ini digambarkan sebagai awan hujan tidak selalu langsung menimbulkan kerusakan, tetapi juga tidak diantisipasi dapat menyebabkan kerugian serius. Lingkungan pengendalian payung sebagai pelindung utama. Lingkungan pengendalian diibaratkan sebagai payung yang melindungi organisasi dari hujan risiko. Payung ini mencerminkan sikap, nilai, dan komitmen manajemen terhadap integritas, etika, dan pengendalian. Namun, payung yang baik tidak cukup hanya terbuka. Ia harus memiliki rangka yang kokoh yang dalam konteks pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur pendukung utama. Rangka payung, unsur-unsur pendukung lingkungan pengendalian. 1. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah kemampuan organisasi untuk membaca arah dan intensitas hujan melalui penilaian risiko. Perusahaan dapat mengidentifikasi ancaman yang paling berbahaya dan menentukan prioritas pengendalian. 2. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan lapisan pelindung praktis yang mencegah air hujan langsung mengenai pengguna payung. Unsur ini mencangkup kebijakan aturan dan mekanisme operasional seperti pemisahan tugas, otorisasi, dan dokumentasi. 3. Pengawasan. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pengecekan kondisi payung, apakah payung masih utuh, bocor, atau perlu diperbaiki. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa pengendalian internal tetap efektif dan relevan. Pengawasan membantu mendeteksi kelemahan pengendalian sebelum resiko berkembang menjadi kerugian nyata. Informasi dan komunikasi batang payung pengendali arah. Informasi dan komunikasi diibaratkan sebagai batang payung yang menghubungkan seluruh komponen. Tanpa batang yang kuat, payung tidak dapat berdiri yang kokoh. Menggunakan manajemen mengendalikan arah dan posisi payung, menyesuaikan dengan perubahan intensitas dan arah hujan risiko. Manajemen dan perusahaan pihak yang dilindungi. Dalam analogi ini, manajemen dan perusahaan adalah pihak yang berlindung di bawah payung. Mereka adalah pengguna utama sistem pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk membuka dan memegang payung dengan benar, menentukan kapan dan bagaimana payung digunakan, memastikan payung selalu siap melindungi. Sementara itu, perusahaan sebagai entitas secara keseluruhan menikmati manfaat perlindungan berupa keamanan aset, keandalan informasi, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Lingkungan pengendalian. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas, garis, wewenang, dan alur pertanggungjawaban dalam perusahaan. Struktur yang jelas memastikan bahwa setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya kepada siapa ia bertanggung jawab, batasan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, struktur organisasi yang tidak jelas menciptakan celah bagi kesalahan dan kecurangan karena tidak adanya kejelasan akuntabilitas. 2. Karyawan. Karyawan merupakan pelaksanaan langsung pengendalian internal dalam aktivitas sehari-hari. Sekuat apapun desain pengendalian, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas, integritas, dan kesadaran karyawan. 3. Kebijakan personalia. Kebijakan personalia mencangkup seluruh siklus pengelola sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga penilaian kinerja dan pemberian sanksi. Kebijakan ini berperan penting dalam membentuk lingkungan pengendalian yang berintegritas. 4. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Filosofi manajemen dan gaya operasi mencerminkan cara manajemen melihat risiko, kinerja, dan pengendalian. Apakah manajemen lebih menekankan kecepatan dan hasil jangka pendek, atau keseimbangan antara kinerja dan kepatuhan? Gaya operasi yang terlalu agresif dan berorientasi hasil semata seringkali melemahkan pengendalian internal, karena prosedur dianggap sebagai hambatan, bukan sebagai pelindung. 5. CEO. Peran CEO sangat krusial dalam membentuk lingkungan pengendalian. Sikap dan perilaku CEO menjadi contoh nyata bagi seluruh karyawan dalam mematuhi aturan dan menjunjung tinggi nilai integritas. Sebaliknya, CEO yang mengabaikan aturan atau memberi toleransi terhadap penyimpangan akan melemahkan seluruh sistem pengendalian internal, karena pesan yang diterima karyawan menjadi ambigu. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan.
prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting meliputi hal berikut ini. 1. Personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 3. Operasional penyimpanan aset dan akuntansi. Dan keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Tampilan keempat, prosedur pengendalian internal. Analogi ini menegaskan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan manajemen selalu berada di bawah ancaman resiko yang datang silih berganti. Tanpa sistem perlindungan yang tepat, resiko tersebut dapat berkembang menjadi kesalahan, kecurangan, dan kerugian yang serius. Dalam tampilan ini, ancaman terhadap pengendalian digambarkan sebagai awan hujan, sementara prosedur pengendalian internal berfungsi sebagai payung yang melindungi manajemen dan perusahaan. Ancaman terhadap pengendalian awan hujan risiko. Ancaman terhadap pengendalian internal merupakan berbagai risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Ancaman ini dapat berupa kesalahan manusia dalam proses operasional, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, kelemahan sistem dan prosedur, dan kehilangan atau penyalahgunaan aset. Seperti awan hujan, ancaman ini seringkali tidak terlihat secara langsung, namun selalu hadir dan dapat berubah menjadi hujan, kerugian jika tidak diantisipasi dengan baik. Prosedur pengendalian payung pelindung utama. Prosedur pengendalian internal diibaratkan sebagai payung yang dirancang untuk menahan dan mengalihkan hujan risiko agar tidak langsung mengenai pihak yang dilindungi. Payung ini terdiri dari beberapa komponen penting yang saling melengkapi, yaitu ada personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Personel yang kompeten adalah fondasi dari prosedur pengendalian yang efektif. Kompetensi memastikan bahwa tugas dijalankan sesuai standar dan resiko dapat dikenali sejak dini. Komponen ini memperkuat payung dengan memastikan tidak ada titik lemah yang disebabkan oleh ketergantungan pada satu orang. Selanjutnya ada pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Pemisahan tanggung jawab memastikan bahwa satu orang tidak mengendalikan seluruh tahapan suatu transaksi. Dengan pemisahan ini, kesalahan dan kecurangan menjadi lebih sulit dilakukan dan lebih mudah terdeteksi. Dalam analogi payung, pemisahan tanggung jawab berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan yang mencegah air hujan menembus payung. Selanjutnya, pemisahan operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Pemisahan antara fungsi operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi merupakan prinsip kunci dalam pengendalian internal. Tanpa pemisahan ini, payung pengendalian akan mudah bocor karena tidak adanya mekanisme saling mengawasi. Selanjutnya ada bukti dan tindakan keamanan. Bukti transaksi dan langkah-langkah keamanan merupakan penopang terakhir dari prosedur pengendalian. Dokumentasi yang lengkap menciptakan jejak audit yang jelas. Sedangkan tindakan keamanan melindungi aset dan data dari akses tidak sah. Komponen ini memastikan bahwa jika hujan semakin deras, payung tetap kokoh dan mampu melindungi pihak di bawahnya. Manajemen dan perusahaan, pihak yang dilindungi. Dalam tampilan ini, manajemen dan perusahaan digambarkan sebagai pihak yang berlindung di bawah payung. Manajemen bertanggung jawab untuk memilih dan membuka payung yang tepat, menggunakan prosedur pengendalian secara konsisten, dan memastikan payung selalu dalam kondisi baik. Perusahaan sebagai entitas menikmati perlindungan berupa keamanan aset, keandalan informasi, pencegahan kecurangan, dan stabilitas operasional. Pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Tampilan kelima, sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. Perubahan drastis gaya hidup, hubungan yang akrab dengan pemasok, menolak mengambil cuti, sering berutang ke karyawan lain, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebih. Selanjutnya ada tanda peringatan sistem akuntansi. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Peringatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Pengembalian bisa saja palsu. Perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Penundaan pencatatan transaksi. Kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan.
Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan. Hukum dan peraturan yang diperlukan, manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal sering dipandang sebagai solusi utama untuk mencegah kesalahan, kecurangan, dan kegagalan operasional. Namun dalam praktiknya, penting untuk dipahami bahwa tidak ada sistem pengendalian internal yang mampu memberikan jaminan mutlak. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut, yaitu ada pengendalian elemen manusia dan ada pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran pada slide 1. Kas merupakan aset yang paling likuid, paling mudah digunakan, dan paling rentan disalahgunakan. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Selanjutnya, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran pada slide kedua. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya, perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu pelanggan, pelanggan yang memberi barang atau jasa, dan pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Gambar tersebut menjelaskan alur penerimaan kas dari penjualan tunai yang melibatkan beberapa bagian dan dokumen penting. Pelanggan memberikan kas dan menerima barang serta struk penjualan. Karyawan bagian penjualan menggunakan mesin kasir untuk memproses transaksi. Departemen kasir mengelola kas, menyiapkan bukti setoran, dan menyetorkannya ke bank. Dan yang terakhir, Departemen Akuntansi mencatat transaksi dalam ayat jurnal berdasarkan bukti setoran dan struk pembayaran. Kas kurang atau kas lebih, cash short and over, di slide 1. Dalam kegiatan operasional harian, terutama pada perusahaan yang melakukan banyak transaksi penjualan tunai, perbedaan antara jumlah kas yang seharusnya diterima dan jumlah kas yang secara fisik ada di tangan kasir merupakan kondisi yang relatif sering terjadi. Perbedaan inilah yang dikenal sebagai kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih, cash short and over. Untuk memahami konsep kas kurang atau kas lebih secara utuh, contoh numerik sangat penting karena menunjukkan bagaimana teori akuntansi diterapkan dalam praktik operasional sehari-hari, khususnya pada transaksi penjualan tunai. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebesar 22.000. Jadi,
35.690.000 dikurang 35.668.000 akan dicatat sebagai total penjualan tunai menurut mesin kasir 35.690.000, kas fisik yang benar-benar diterima 35.668.000. Dari data tersebut, terlihat adanya selisih kas sebesar 35.690.000 dikurang 35.668.000 sama dengan 22.000. Selisih ini menunjukkan bahwa kas fisik lebih kecil daripada penjualan tunai yang tercatat, sehingga perusahaan mengalami kas kurang sebesar 22.000. Kas kurang atau kas lebih, cash short and over pada slide kedua. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut. Pada akhir periode akuntansi, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik, Electronic Fund Transfer (EFT). Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulanan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher, a voucher system, merupakan serangkaian produser untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengandalian internal. Beberapa keuntungan pengandalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Tampilan ketujuh laporan bank. Gambar tersebut menampilkan laporan bank dari Bank Cipta Karya untuk PT Sigma Utama, merinci transaksi dan saldo selama bulan Juli 2015. Pemilik rekening PT Sigma Utama, periode laporan
30 Juni 2015 hingga 31 Juli 2015. Saldo awal 4.218.600, saldo akhir 3.359.780. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Diagram ini mengilustrasikan hubungan antara rekening bank, perusahaan sebagai aset, dan laporan bank sebagai liabilitas bank. Perusahaan aset kas di bank. Saldo meningkat saat aset bertambah setoran dan menurun saat aset berkurang pembayaran. Bank liabilitas rekening nasabah. Saldo meningkat saat liabilitas bertambah memo kredit dan menurun saat liabilitas berkurang memo debit. Memo debit bank. Pembayaran transfer dana elektronik, beban administrasi, cek kosong, dan kesalahan bank. Memo kredit bank. Setoran transfer dana elektronik, penerimaan, pembayaran wesel tagihan, pencarian pinjaman, pendapatan bunga, dan kesalahan bank. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Tampilan ke-9 catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Hitung saldo akhir rekonsiliasi. Saldo bank akhir. Saldo akhir yang dilaporkan oleh bank adalah 3.359.780. Saldo perusahaan akhir. Saldo akhir yang dicatat oleh PT Sigma Utama adalah 2.549.990. Saldo awal selisih saldo awal adalah 9.000. Setoran selisih setoran adalah 14.565.950 dikurang 13.749.750 sama dengan 816.200. Ini kemungkinan adalah setoran dalam perjalanan yang sudah dicatat perusahaan tetapi belum oleh bank. Selisih cek adalah 16.243.560 dikurang 14.698.570 sama dengan 1.544.990. Ini kemungkinan adalah cek beredar yang sudah dikeluarkan perusahaan tetapi belum dicairkan oleh bank. Item tambahan bank mencatat pendapatan lain-lain 408.000 yang belum dicatat perusahaan. Rekonsiliasi saldo bank. Saldo bank 3.359.780 ditambah setoran dalam perjalanan 816.200 dikurangi cek beredar 1.544.990. Saldo kas yang benar adalah 2.630.990. Rekonsiliasi saldo perusahaan. Saldo bank 3.359.780 ditambah pendapatan lain-lain 408.000 dikurangi cek kosong 300 dikurangi beban administrasi 18.000 dikurangi selisih saldo awal 9.000. Saldo kas yang benar adalah 2.630.990. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank pada slide 1. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank pada slide kedua. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Lalu, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Contoh rekonsiliasi bank. Gambar tersebut menampilkan contoh format rekonsiliasi bank, sebuah proses akuntansi penting untuk mencocokkan dan menyesuaikan catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Rekonsiliasi bank membandingkan saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan. Penyesuaian dilakukan untuk pos-pos seperti setoran yang belum dicatat di bank, cek yang belum diuangkan,
pembayaran piutang yang diterima di bank, cek kosong, dan beban administrasi bank. Tujuan akhirnya adalah mencapai saldo yang disesuaikan, yang harus sama antara catatan bank dan perusahaan. Proses ini membantu memastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan benar dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank pada slide 1. Rekonsiliasi sisi bank. Langkah 1, masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah 2, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh setoran belum dicatat di bank pada akhir periode, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Langkah 3, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Langkah 4, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank pada slide kedua. Rekonsiliasi sisi perusahaan. Langkah kelima, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah 6, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank di ayat jurnal. Langkah 7, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Langkah 8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Langkah 9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank pada slide 1. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990. Berikut inilah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Selanjutnya, ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Slide kedua. Langkah 2, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank. 816.200. Langkah 3, cek yang belum diuangkan. Nomor 812, 1.061.000. 878, 435.390. Nomor 883, 48.600. Totalnya 1.544.990. Langkah 6, wesel tagih 400.000 berikut bunga sebesar 8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah 7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit 300.000. Selanjutnya ilustrasi dari rekonsiliasi bank pada slide ketiga. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260. Tampilan ke-11 rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Gambar tersebut menampilkan contoh rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama per 31 Juli 2015 yang merupakan proses penting dalam akuntansi yang memastikan pelaporan keuangan yang akurat. Tujuannya menyelaraskan saldo kas menurut catatan bank dan catatan perusahaan. Saldo awal saldo kas bank 3.359.780 dan saldo kas perusahaan 2.549.990. Dilakukan penyesuaian untuk setoran dalam perjalanan, cek yang belum diuangkan, pembayaran wesel tagih, cek kosong, beban administrasi, dan kesalahan pencatatan. Saldo yang disesuaikan dari kedua sisi adalah sama, yaitu 2.630.990. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Setelah proses
rekonsiliasi bank dilakukan, tidak semua perbedaan saldo antara catatan perusahaan dan laporan bank memerlukan ayat jurnal. Ayat jurnal hanya dibuat untuk penyelesaian yang berasal dari sisi pembukuan perusahaan, yaitu transaksi-transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan atau dicatat dengan jumlah yang keliru. Ayat jurnal pertama mencatat penerimaan kas dari wesel tagih dan pendapatan bunga di mana kas bertambah debit sebesar 408.000, wesel tagih berkurang di kredit 400.000 dan pendapatan bunga bertambah di kredit 8.000. Ayat jurnal kedua mencatat pembayaran beban lain-lain dan utang usaha menggunakan kas, serta penghapusan piutang usaha Thomas Tarigan. Kas berkurang di kredit 327.000, piutang usaha berkurang di kredit 300.000, beban lain-lain bertambah di debit 18.000, dan utang usaha CV Mahakam berkurang di debit 9.000. Total debit dan kredit pada setiap jurnal sudah seimbang, menunjukkan pencatatan yang akurat sesuai prinsip akuntansi. Dana kas diperlukan khusus. Pada slide 1, perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus pada slide kedua. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana hanya habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil pada slide 1. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 ditentukan pada tanggal 1 Agustus, kas kecil didebit 500.000, kas di kredit 500.000. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan, kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Ilustrasi dana kas kecil pada slide kedua. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut. Perlengkapan kantor 380.000, perangko 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000. Totalnya adalah 467.000. Ilustrasi dana kas kecil pada slide ketiga. Ayat jurnal ini mencerminkan bahwa selama bulan Agustus dana kas kecil telah digunakan untuk berbagai pengeluaran operasional. Perusahaan mengeluarkan kas sebesar 467.000 untuk mengembalikan saldo fisik kas kecil ke sejumlah semula. Dengan kata lain, jumlah kas kecil yang dipegang pemegang dana kembali sama dengan jumlah yang ditetapkan di awal periode. Perlengkapan kantor di debit 402.000 menunjukkan penggunaan dana kas kecil untuk membeli perlengkapan kantor seperti alat tulis, kertas, atau kebutuhan administrasi lain yang menunjang aktivitas perkantoran. Perlengkapan toko di debit 35.000 mencerminkan pembelian perlengkapan pendukung operasional toko, misalnya alat pembersih atau perlengkapan display dalam jumlah kecil. Beban administrasi lain-lain di debit 30.000 mewakilkan berbagai biaya kecil yang tidak dapat diklasifikasikan ke akun tertentu, seperti biaya fotokopi, konsumsi ringan, atau ongkos transportasi lokal. Kas di kredit 467.000 menunjukkan pengeluaran kas dari kas umum perusahaan untuk mengisi kembali dana kas kecil sebesar total pengeluaran yang telah terjadi. Pelaporan kas dalam laporan keuangan pada slide 1. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalence. Pelaporan kas dalam laporan keuangan pada slide kedua. Laporan posisi keuangan kedai kopi menunjukkan bahwa kas dan setara kas merupakan fondasi likuiditas perusahaan. Angka 235 juta mencerminkan jumlah dana yang siap digunakan untuk operasional dan pengeluaran mendesak. Penyajian kas di aset lancar memungkinkan pemantauan cepat terhadap kesehatan keuangan jangka pendek. Dengan kata lain, pelaporan kas bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan indikator manajemen yang efisien, aman, dan transparan yang menjadi salah satu tolak ukur utama kredibilitas perusahaan. Rasio kas pada pengeluaran
Pengeluaran kas per bulan pada slide 1. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Selanjutnya, rasio kas pada pengeluaran kas per bulan pada slide kedua. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan pada slide 1. Teks tersebut menyajikan data keuangan Ocean Power Technology yang mengilustrasikan rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan. Data tersebut mencangkup periode 4 tahun yang berakhir pada tanggal 29 April. Data keuangan diambil dari laporan Ocean Power Technology. Angka dalam laporan disajikan dalam ribuan dolar. Dalam laporan merinci kas dan setara kas pada akhir tahun serta arus kas dari kegiatan operasi selama 4 tahun fisikal. Selanjutnya, ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan pada slide kedua. Gambar tersebut menyajikan ilustrasi perhitungan rasio kas terhadap pengeluaran kas bulanan berdasarkan data tahunan untuk 4 tahun yang berbeda. Perhitungan beban kas bulanan dilakukan dengan membagi total beban kas tahunan dengan 12. Resiko kas dihitung dengan membagi saldo kas dengan beban kas bulanan. Angka-angka tersebut dibulatkan ke rupiah terdekat atau ke 24 desimal. Rasio kas berkisar antara 2,8 bulan tahun 3 hingga 8,8 bulan tahun 1. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.